agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada hambatan, dan kalian semua juga lancar dalam mengingatnya atau dalam pemahamannya ya. Dan juga apa yang kalian cita-citakan nanti bakal terwujud. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi mengenai materi kita hari ini yang dalam mata kuliah toksikologi ya, eh, terlebih dahulu Ibu akan absen. Eh, Oke, Yohanes, mana absennya udah diambil? Sudah, Ibu. Oke, kasih ya. Oke, Ibu Siap, akan Ibu. absen satu persatu. Neneng, hadir Hadir, ya. Bu. Edi, Ya, siap hadir, Bu. Yohanes, Hadir, Bu. oke, Mustari, Hadir Ibu. Usep, Kosasi, orang Hadir Ibu. Bandung ya. Iya, Bandung Bu. Oke, Muhajir, Ya, hadir, Bu. yang terakhir ya, yang topnya ya. Nurmanzah, oke. Sudah absen, hadir semua ya, Alhamdulillah. Tadi semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga terus terusnya kita bakal sehat. Untuk di hari ini, eh, kita akan mendiskusikan mengenai tentang identifikasi zat beracun dan toksisitas radikal bebas. Jadi di sini kita akan menjelajahi berbagai zat beracun, sumber radikal bebas, serta dampaknya pada tubuh manusia dan lingkungan. Nah, ini kata kuncinya ya di sini ya. Tapi sebelumnya, Ibu akan membacakan CPMK dan sub CPMK dari mata kuliah kita toksikologi. Jadi yang untuk CPMK-nya itu adalah mahasiswa mampu ya memahami konsep dasar toksikologi, kemudian mengidentifikasi zat-zat beracun serta dampaknya, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Dan juga mengenali sumber radikal bebas ya, dan memahami dasar-dasar terapi antidotum dan menunjukkan sikap kritis serta tanggung jawab dalam penggunaan zat-zat yang berpotensi toksik. Nah, di sini ada sub CPMK 3, jadi ini sudah pertemuan kita yang ketiga ya. Ini mampu mengidentifikasi berbagai jenis zat beracun, sumber radikal bebas, dan dampaknya pada tubuh manusia serta lingkungan. Jadi nanti ya kalian diharapkan kalau nanti lulusannya itu bisa mengidentifikasi tentang zat-zat beracun ya, kemudian apa efeknya bagi tubuh manusia ya, dan juga apa yang akan terjadi pada lingkungan kita. Jadi ini kalau untuk anak farmasi itu biasanya banyak diminatin ya. Terbukti ini di kelas ini kita satu kelas itu lebih dari 50 orang. Jadi itu most wanted banget ya kalau jurusan farmasi. Jadi kalian ini harus bersyukur ya bisa masuk di farmasi dengan ada farmasi yang swasta lagi ya dengan biayanya yang besar jika dibandingkan dengan universitas negeri ya. Jadi bersyukurlah banyak-banyak bersyukur ya dan juga berterima kasih kepada orang tua kalian. Oke. Eh, untuk memulai materi kita di pagi hari ini. Nah, Ibu minta ya kalian bisa melihat referensi yang Ibu tunjukkan di layar. Nah, itu dari Lassen and Watkins tentang Essential of Toxicology. Nah, ini ada yang edisi terjemahannya ya, jadi nggak perlu stres kalau bukunya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini ada versi terjemahannya ke bahasa Indonesia. Jadi eh, judul bukunya adalah Toksikologi Dasar.
Jadi ini edisi ketiga dari Semarang. Ibu yakin ya semuanya sudah punya ya? Kalau udah ini adalah eh, buku ajar yang wajib ya, yang wajib dimiliki oleh kalian. Dan pastinya jurusan juga sudah memberitahu ya. Eh, jadi di sini untuk mempersingkat waktu ya, karena waktu kita nggak banyak nih. Jadi kita buat kelompok aja ya, kita buat kelompok. Jadi satu kelompok itu karena kita ada 50 orang, jadi satu kelompok itu ada 10 orang. Ya memang sedikit banyak ramai ya, tapi nggak apa-apa. Eh, jadi ada kelompok satu, ada kelompok dua, ada kelompok tiga, ada kelompok empat, dan ada kelompok lima. Oke, dibentuk dulu kelompoknya. Eh, mungkin dari baris yang ini ya, dari kanan itu yang dibagi setengahnya itu bisa jadi kelompok satu ya, 10 orang kelompok satu, 10 orang kelompok dua, 10 orang kelompok tiga, eh, 10 orang kelompok empat, dan seterusnya ya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Oke ya, jangan banyak suaranya ya. Nah, di sini Ibu harapkan kalian bisa buka di halaman 39. Di halaman 39 itu ada, jadi kalian berdiskusi ini ada judul besarnya yaitu tentang identifikasi berbagai zat beracun dan dampaknya. Mungkin ini bisa untuk kelompok satu ya. Kemudian ada sumber radikal bebas dan dampaknya, ini untuk kelompok dua. Kemudian toksisitas dan sumber radikal bebas itu kelompok tiga. Kemudian dampak stres oksidatif dan antioksidan itu kelompok empat. Dan yang terakhir ini kelompok lima tentang manajemen toksisitas radikal bebas. Jadi kita mulai dari sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Dan sementara itu kalian buat ringkasan ya. Oke, dimulai. Oke, udah selesai? Nenek, selesai? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu, masih Dipercepat ya. mencatat, Bu. Masih mencatat, Bu. Oh ya. Jangan lama-lama catatnya. Ya, nggak usah jadi cantik ya tulisannya ya. Yang penting bisa dibaca ya, seperti itu. Sudah, Bu. Karena kan kalian ini kan nanti bakal jadi ini ya, tidaknya nanti ada yang kerjanya di apotik ya. Nah, itu kan nanti tulisannya bakalan cakar ayam ya kan. Nah, nggak Sudah, apa-apa Bu. ya. Ibu bisa baca lah ya, karena udah pengalaman ya, seperti itu. Eh, oke, udah ya, udah 10 menit loh. Oke, gimana? Ibu tunjukkan lagi nih. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, Zat beracunnya sudah udah ketemu, ya. Bu. Sudah. Jadi mungkin kalian bisa ungkapkan ya, atau bisa utarakan dari hasil diskusi kalian. Oke, yang pertama ini adalah kelompok satu, itu tentang identifikasi berbagai zat beracun dan dampaknya. Itu tadi kelompok siapa ya? Ketuanya siapa? Mas Tari ya? Oke, silakan, Mas Tari. Baik, Ibu. Oke, betul ya. Eh, tapi ada sedikit kurangnya, tapi nggak apa. Tapi sudah betul ya, karena itu kan sudah ada referensinya ya, sudah dibaca. Oke, untuk yang kelompok dua tentang sumber radikal bebas dan dampaknya. Oke, silakan yang ketuanya kelompok dua itu ada Neneng. Silakan Neng, Neng Gelis. Iya, bla bla bla, Ibu. Oke, betul sekali. Banget ya kelompok dua ini ya. Udah pinter orangnya. Oke, selanjutnya yang kelompok tiga itu ada toksisitas dan sumber radikal bebas. Jadi ini tentang kadar ini ya toksiknya ya yang ada di radikal bebas. Oke, ini yang untuk kelompok tiga. Oke, ini mungkin Muhajir ya kelompok tiga ya. Ya, Silakan Bu. Muhajir. Ya, racun dunia, Bu. Oke, tuh. Nah, ini kita lanjut lagi ya ke kelompok 4 itu ada dampak stres oksidatif dan antioksidan. Oke, silakan. Yohanes, cepet-cepet.
Oke, Ya Bu, silakan. sudah dapat Bu oksidannya Bu, dan zat-zat yang lainnya sudah diinikan, disimpulkan secara ini Bu. Udah saya kirimkan Bu untuk dikoreksi. Oke, tepat sekali ya. Dan ini ada yang kelompok 4 ya, dampak ster, oksidatif, dan antioksidan. Silakan Ustaz. Iya, tapi masih bingung, Bu. Dijelaskan ulang, Bu. Kan kalian ini diskusi ya. Nah, nanti kita akan, Iya. Ibu akan jelaskan nanti ya. Tadi Di, kurang percaya diri, Bu, menjelaskannya. ya. Oke, disinilah ya waktunya kalian itu untuk berani untuk mengungkapkan pendapat kalian ya. Nanti supaya di dunia kerja itu tuh beda banget loh. Beda banget ya dengan waktu kita kuliah. Ini nanti kalian pasti akan rasakan. Jadi usahakan ya di dalam kelas itu usahakan aktif. Nah nanti itu Ibu akan berikan nilai plus loh ya. Jadi nggak ada ruginya. Oke silakan. Ustaz, gimana pendapatnya? Iya, boleh, nggak apa-apa, salah, Bu, ya. Jadi mungkin itu ada apa ya yang harus diperbaiki dalam tubuh manusianya. Oke, ya benar tuh. Nggak usah malu-malu ya. Kan sudah Terima ada kasih, Ibu. panduannya ya. Kan sudah Ibu kasih itu referensinya di halaman 39. Jadi kalian tinggal mendiskusikan atau setidaknya sedikit menghafal ya. Dan terakhir ini tentang manajemen toksisitas radikal bebas itu kelompoknya Edi ya. Oke, Bu, silakan ya Edi Bu, dan teman-teman. ya Bu, sudah Bu. Oke, betul sekali ya. Nah, oke silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian dari jawaban kalian semua itu benar semua ya. Jadi nggak ada yang salah karena sudah sesuai dengan yang ada di buku dan tepat ya. Dan kemudian dari penjelasan materi ini mungkin karena dari kalian juga ada yang bingung. Ini ada sedikit. Ibu akan memberikan penguatan di materi kita. Jadi tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi berbagai zat beracun dan dampaknya ya. Jadi di sini kita ketahui zat beracun itu adalah substansi yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya pada organisme hidup ya. Nah ini yang utama ya. Kalau kita banyak kali pengujian-pengujian itu tentunya ya untuk mempertahankan kita yang hidup ya. Tujuan utamanya. Nah seperti itu. Kemudian ini apa sih contoh-contohnya dari zat beracun? Nah, itu ya, itu ada logam berat ya, seperti timbal, merkuri, ya, di logam-logam berat ya kan. Ada kadmium, kromium, kobalt. Nah, itu kebanyakan ya logam berat itu bersifat toksik ya. Dan juga kebanyakan itu digunakan sebagai pigmen warna ya, pigmen warna itu misalnya ada cat ya. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali zat-zat beracun ternyata ya kalau kita telah satu persatu ya itu yang dapat bisa tertelan ya dan juga lewat kontaminan di tangan kemudian pencuci tangannya yang tidak bersih ya kan jadi lengketlah itu eh, logam beratnya di kuku atau tempat-tempat makanan kita ya cangkir piring ya kan kemudian ini kan logam berat itu adanya di rokok. Nah, di sini siapa nih yang masih merokok ini? Udah berhenti kan semuanya? Tak ada ya? Masa anak farmasi merokok, ya kan? Ibu Nggak keren sudah banget. berhenti. Oke. Kemudian, apa sih efeknya terhadap manusia? Ya, seperti itu. Nah, pada manusia jika mengkonsumsi air yang mengandung logam berat, maka akan memberikan dampak merugikan bagi kesehatan manusia. Jadi setidaknya itu seperti radang tenggorokan, ya, atau bahkan itu bisa menyebabkan kanker, ya, dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian, ya. Kemudian ini juga pada efeknya juga pada lingkungan, ya. Itu ada jikalau komposisinya itu berlebihan, nah dia akan bisa bersifat pencemar karena logam berat ini tidak dapat terurai atau non degradable
dan mudah diabsorpsi ya, diserap ya. Jadi seperti logam-logam berat yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya itu adalah pestisida dan herbisida. Nah, ini kita udah tahu ya, pasti tahu ya, ini kan banyak digunakan pada bidang pertanian ya, di bidang pertanian. Nah, itu yang digunakan untuk pupuk yang untuk menghilangkan hama, membunuh hama. Nah, tapi kalau dalam penggunaannya yang berlebihan ya, nah ini dia akan bisa tertumpuk ya, dan bahkan dia bisa mencemari tanah, kemudian di bawah aliran air, dan dia akan bisa masuk ke badan-badan air ya, ke air tanah, atau bahkan bisa bermuara ya, ke sungai atau ke bahkan ke laut ya kan, ke laut. Oke, dan selanjutnya itu ada senyawa organik seperti benzen dan formaldehid. Nah, ini adalah senyawa organik yang bersifat volatil ya. Apa itu volatil? Kan udah belajar ya, kimia dasar itu ada. Apa itu, Pak? Apa itu, Ustaz? Aduh, lupa lagi, Bu. Oke lah ya, kali ini Ibu kasih tahu ya bocorannya ya. Itu adalah senyawa-senyawa yang mudah menguap ya. Dan juga Iya, ini itu digunakan baru dalam ingat. industri tekstil. Nah, itu baju-baju batik yang kamu gunakan sehari-hari ya. Itu perlu berhati-hati juga ya, karena itu kan dia seringnya itu luntur ya kalau dicuci. Nah, dan juga itu warnanya banyak banget itu lunturnya. Oke, yang terakhir itu adalah zat kimia berbahaya di dalam produk rumah tangga. Nah, ini yang sering ada di sekitar kita tapi kita tidak menyadarinya ya. Kita tidak menyadarinya. Itu seperti misalnya natrium hipoklorit, yaitu pemutih pakaian. Ya, kemudian ada petalates yaitu untuk pewangi ruangan, penyegar udara, kemudian itu bisa sebagai tambahannya dalam pembuatan mainan anak-anak ya. Nah, itu lebih diperhatikan kalau kalian masih punya adik yang masih baby ya. Nah, itu harus hati-hati karena kalian kan udah belajar ya. Jadi sudah tahu nih sekarang nih. Kemudian ada lagi amoniak ya. Nah, ini juga sebagai bahan untuk pembersih kamar mandi. Jadi banyak banget ya di sekitar kita itu seperti semprot anti nyamuk ya, dan bla 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 yang banyak ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke lah ya. Kita Cukup, lanjut. Ini Ibu. ada pengenal zat berbahaya. Nah, ini kan kalian sudah pernah lihat ya, sering lihat ya. Itu ada warning-warningnya ya kan, apalagi kalian waktu masuk ke laboratorium ya, ada praktikum. Nah, ini adalah tanda untuk identifikasi zat beracun dan berbahaya. Jadi sangat penting ya untuk mengenali dan memahami berbagai zat beracun yang ada di sekitar kita. Oke, kita masuk ya ke sumber radikal bebas. Nah, apa itu sumber radikal bebas? Ada yang tahu? Oke, Neneng, Coba, namanya Bu. mudah diingat ya, Mungkin Neneng asap ya. rokok mungkin, Bu. Bisa jadi salah satunya, tapi itu sumber radikal bebas itu merupakan molekul yang memiliki satu atau lebih elektron. Jadi kalau kamu yang sudah dapat kimia dasar, kita sudah tahu ya, satu elektronnya ya atau lebih yang tak berpasangan. Jadi dia membuatnya sangat reaktif dan berpotensi untuk merusak. Jadi dia banyak sumber radikal bebasnya. Itu ada dari polusi udara ya, ada dari sinar matahari berikutnya ya. Kemudian dampak radikal bebas pada tubuh manusia dan lingkungan. Nah, itu ada yang merusak DNA itu ya, sel-sel tubuh kita, dan juga bahkan menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan penuaan ini. Kemudian pada lingkungan itu yang menyebabkan degradasi ozon, dan polusi udara, air, dan tanah ya. Itulah pencemaran udara namanya. Nah, ini ada sumber radikal bebasnya juga. Kemudian dapat stres oksidatif dan antioksidan. Nah, itu bedanya stres oksidatif itu terjadi ketika produksi radikal bebas melampaui kapasitas tubuh untuk mengatasi dan membuangnya. Sedangkan antioksidan, nah ini adalah berlawanan ya, dan dia akan melawan radikal bebas tersebut. Nah, ini untuk manajemen toksisitas radikal bebas. Nah, ini yang terakhir ya. Itu ada konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini siapa nih yang nggak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Pasti banyak ya. Padahal enak-enak loh ya, dan macam-macam. Yang kedua, menghindari paparan polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan memilih transportasi ramah lingkungan. Yang terakhir itu melindungi kulit kita agar jangan terpapar langsung dengan sinar UV.
Oke, ini ada kuis. Dikerjakan ya, 5 menit. Siap, Ibu. Oke, karena waktu kita tinggal berapa menit lagi nih ya. Iya. Sudah habis, Ibu. Oke, nah ini ada kesimpulannya. Kok saya masih 3 menit lagi ya, Bu ya? Oke, ini ada kesimpulannya. Identifikasi zat beracun dan manajemen toksisitas radikal bebas sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Kemudian dengan pemahaman yang lebih baik tentang sumber dan dampaknya, kita dapat mengambil langkah-langkah preventif yang efektif. Oke, sudah kuisnya sudah, ada pemahamannya. Terima kasih. Jangan abaikan bahaya identifikasi zat beracun sebelum terlambat mengatasinya. Oke, kita berdoa dulu untuk mengakhiri sesi materi kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita pahami dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.